Kawan Nara, pada edisi awal podcast Nawakara telah dijelaskan mengenai berbagai layanan produk Nawakara, salah satunya physical security, yaitu event security service. Nah, di edisi kali ini, kita akan kupas tuntas mengenai event security service Nawakara. Sebagai informasi, event security merupakan suatu aktivitas pengamanan yang dilakukan dalam sebuah acara atau event yang dapat dilakukan oleh Badan Usaha Jasa Pengamanan atau BUJP seperti Nawakara, disertai dengan kerjasama dan juga berkoordinasi dengan instansi atau stakeholder terkait jika diperlukan. Kawan Nara, berbicara lebih lanjut tentang layanan produk ini, di studio telah hadir sosok yang akrab disapa dengan Mas Dani. Mas Dani ini salah satu leader di P1 Force yang merupakan anak usaha dari Nawakara Group, di mana fokus pada pelayanan produknya pada event security and close protection service. Oke, apa kabar Mas Dani? Waduh, senang sekali saya hari ini hadir Mas Dani ini. Ketemu lagi kita. Ketemu lagi. Siap. Sekarang sedang sibuk apa nih Mas? Wah, minggu-minggu sibuk kemarin tuh. Dari kegiatan event, konser musik, pameran. Dan saya sendiri di close protection untuk sebuah perusahaan listrik dari Jerman lah. VIP-nya datang ke kita. Oh, VIP-nya? Ya, jadi cukup masih padat pekerjaan kita. Luar biasa sekali Mas. Ya. Pokoknya tetap semangat dan terus berkarya. Semoga P1 Force makin jaya. Siap, terima kasih banyak. Oke, Mas Dani, di awal mungkin bisa dijelaskan apa itu P1 Force? Oke, P1 Force ini adalah branding dari PT Prawiratama Eka Dharma dengan branding nama P1 Force sebagai Event Security Management Service. Berdiri sejak tahun 2000 bulan Januari tanggal 26, kita memang main core bisnis kita di event security management. Jadi kita menyediakan semua service yang berhubungan dengan event atau kegiatan untuk para event organizer, penyelenggara acara, kemudian untuk promotor, bahkan untuk yang corporate dan private pun kita layani. Jadi selain di event besarnya juga, di close protection-nya alias biasanya disebutnya bodyguard juga kita layani. Kemudian ada K9 di situ untuk eventnya, ada K9-nya juga. Kemudian sampai ke penyewaan alat safety dan security untuk di event itu sendiri. Biasanya suka ada kebutuhan alat yang memang harus kita siapkan. Di close protection-nya sendiri juga dari pelayanan si tamu ini turun dari pesawat sampai ke hotel, sampai ke venue dan balik lagi ke bandara, itu kita juga siapkan itu semua. Seperti itu close protection-nya ya? Ya, untuk close protection-nya seperti itu. Berarti ini ya, kalau tadi Mas Dani bilang close protection ini mengawal VIP dari dia turun pesawat sampai ke hotel, terus nanti pulang dianterin juga sampai ke pesawat. Itu benar-benar P1 Force nganter tamu VIP itu sampai dengan tangga pesawat? Bisa. Oh gitu. Ya, sampai kalau dia naik private jet kita bisa sampai apron tangga pesawat private jetnya mereka malah. Oh gitu. Kita lakukan itu di close protection. Tapi kalau dengan pesawat komersial kayak kita naik pesawat umum lah, bukan private jet ya, itu sama bisa. Ya juga. bisa juga kita jemput mereka di dalam supaya nanti urusan imigrasi dan segala macamnya lebih lancar. Langsung kita jemput dia di setelah Garbarata, terus sampai nanti ke depan VIP parkir, terus mobil kendaraannya VIP-nya, terus kemudian traffic escort-nya supaya di jalan tidak terkena macet. Terus sampai di hotelnya udah dia tinggal masuk ke kamar karena kita sudah urusan check-in-check-innya segala macam. Oh, sampai check-in hotel kemudian itinerary pekerjaan dia besok apa, harus kemana segala macam, escort kita, pengawalan kita, itu kita lakukan semua. Gitu ya. Iya. Nah, Mas Dani, kita langsung ke pertanyaan pertama. Bagaimana pentingnya aspek keamanan dalam perencanaan dan pelaksanaan sebuah event di P1 Force? Baik. Biasanya ini perencanaan ini kita akan bekerja sama dengan penyelenggara atau promoter. Jadi persiapan mereka ini akan melibatkan banyak jiwa di sini. Jadi kita harus mengutamakan nyawa atau jiwa yang di dalam suatu kegiatan event ini. Kemudian persiapan dari perencanaan itu dari perizinan sampai ke acara selesai itu semua melibatkan banyak jiwa sebenarnya di situ. Kemudian dari pas saat mereka loading, kemudian hari haknya dan kemudian dismantling juga itu harus melengkapi semua aspek
keamanan dan keselamatan sebenarnya. Jadi kalau keamanan dan keselamatannya sudah terpenuhi, insya Allah itu dari event itu bisa berjalan dengan lancar sebenarnya. Kemudian kerjasama dengan dari sisi perizinan tadi, dari kepolisian, yang perizinannya dari kepolisian, kemudian kita akan ada 1 hari untuk dilakukan rapat koordinasi dengan dinas terkait dan stakeholder yang disebutkan tadi Mas Manji itu. Jadi dari pihak polisi sendiri dan Dishub, dinas terkait itu harus tahu jalurnya mana, nanti mereka akan menentukan lalu lintasnya, apakah tidak boleh jalan sini, apakah jalan ini ditutup hanya khusus untuk event ini saja, atau ada pengalihan segala macam, itu memang dinas terkait yang harus menentukan itu. Kemudian di dalam, masuk ke ring 3 lah bahasanya, itu dari IO akan menugaskan kami untuk mulai mengatur dari mobil masuk ke komplek, alurnya kemana, kemudian parkir di mana, kemudian penumpang turun, penonton atau pengunjung turun itu kemudian dia harus jalurnya kemana untuk mencapai ke venue. Semua itu harus disepakati oleh IO, internal security-nya, kami biasanya, dan kepolisian, seperti itu. Jadi keselamatan dan kenyamanan plus safety itu tadi harus sudah terpenuhi semua itu di situ. Berarti dari jalur masuk, jalur keluar, evakuasi kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di event itu ya. Betul. Kemudian di panggung sendiri bagaimana safety, alat-alat safety sudah terpantau dengan baik. Pak dulu itu pernah kita itu menjadi penentu artis kita naik panggung atau tidak, bahasanya gitu. Jadi pada saat mereka sudah siapkan panggung, kami mengecek ke atas panggung, kira-kira panggungnya nggak aman, bakalan ambruk atau gimana, kita bilang tolong dibetulkan atau artis gue nggak naik. Kita bisa ngomong kayak begitu, padahal kita bukan manajer ya. Tapi memang bagian keselamatan itu harus menjadi bagian dari tim kami gitu. Jadi juga sampai melihat kekuatan dari panggung itu sendiri ya? Kalau kita bilang nggak proper ya. Kalau artisnya kesandung jatuh, mereka akan berhenti main, ya efeknya akan ke semua hal sebenarnya. Jadi sisi keamanan dan keselamatan sebenarnya. Jadi HSE masuk, security juga masuk di situ. Jadi berarti itu di P1 Force. Iya, P1 Force harus melakukan risk assessment gitu. Tapi jarang sih sekarang mereka minta risk assessment, biasanya udah belakangan tolong diperiksain dong Pak, gitu biasanya. Tapi emang ada inisiatif di awal oleh harusnya mereka sudah bisa menuhin itu. Dari kita juga, kita pasti akan bilang, karena jika terjadi sesuatu kita juga yang repot sebenarnya. Betul. Efeknya penanggung jawab keamanan. Betul Mas, betul. Oke, Mas Dhani, apa sih yang menjadi tantangan utama yang dihadapi dalam menjaga keamanan di suatu event yang berskala besar? Apa sih bentuk tantangannya? Baik. Tantangannya adalah memberikan servis kepada kepada pengunjung dan pengisi acara, itu tantangan terbesarnya. Kalau dari pengunjung ya mereka udah pasti harus nyaman pada saat dia menyaksikan suatu konser gitu. Kemudian kalau daripada tamu, apalagi ini skalanya internasional, ini akan membawa reputasi kepada CEO penyelenggara sendiri, kota yang di tempat menyelenggarakan, sampai ke negara sebenarnya. Apalagi kalau ada tamu negara ya, gitu. Kemudian checklist, benar-benar checklist harus detail banget ya, karena tamu itu taunya point to point. Dari hotel saya harus ke venue. Persiapan dari hotel mereka udah tahu bahwa taruhlah mobil harus disiapkan, sampai di venue mereka harus duduk di mana sudah tahu. Tetapi in between itu, jadi antara point to point itu, di tengah-tengahnya kita juga harus tahu macet apa enggak, ada demo atau tidak, ada kejadian apa di tengah jalan, mobil ada kecelakaan, kita harus pilihkan jalurnya kemana-mana, kita harus tahu semua. Jadi begitu event ini sukses, reputasi penyelenggara juga semakin baik. Negara juga, wah Indonesia keren, atau bagus. Jakarta itu menyenangkan, seperti itu. Jadi untuk skala internasional. Kebiasaannya dalam kita melayani, memberikan servis kepada event yang skala besar gitu. Itu bagian juga dari apa yang biasa dikerjakan oleh P1 Force. Untuk eventnya sendiri ada event security, untuk artisnya atau VIP tamunya kita ada di departemen si close protection itu tadi. Pelayanannya seperti apa. Contoh yang skala besar itu yang kemarin kita lakukan adalah FIBA. Kejuaraan basket. FIBA, kejuaraan bola basket dunia, FIBA internasional dunia itu. Indonesia terpilih, venue-nya di Jakarta. Kita ngurusin semua kontingen negara dari bandara ke hotel, dari hotel ke tempat latihan, kembali lagi ke hotel, terus pertandingan dari hotel ke tempat pertandingan dan kembali.
Semua itu kita sampai harus urus sedetail itu, jadwalnya mereka, di jalan nggak boleh macet, siapa yang in charge, kemudian di venue-nya sendiri gimana FOP kita menjaga supaya eksklusif sekali ya. Memang udah kayak standar NBA ya, jadi jalurnya itu nggak boleh lalu lalang segala macam. Di lapangan itu suatu yang baru buat kita menjadi seorang FOP di kejuaraan internasional, bahwa seperti terjadi kejadian kalau sepak bola, begitu wasit sudah mulai rusuh, kita bisa masuk. Ini kita menunggu wasit untuk bisa masuk ke lapangan ikut melerai. Tapi alhamdulillah kemarin lancar aja. Semua lancar, menyenangkan, semua negara senang di Indonesia ini. Ini dan kan FIBA kemarin kejuaraan dunia banyak tuh negara-negara, Kanada, Brazil. Jadi dari mulai dijemput bandara, diantar ke hotel, mereka latihan. Nah ini latihan setiap negara ini berlatihan di hari yang sama. Di hari yang sama tapi waktunya berbeda. Waktu berbeda. Iya. Jadi P1 Force ngedampingin tuh pelatihan. Mereka. Kanada latihan, Brazil latihan, dibagi ya. Iya, dari persiapan mereka di hotel, busnya yang ini, berangkatnya yang ini, patwalnya yang ini, sampai di venue, terus naik ke sini, ini tempat latihannya, ada 2 tempat latihan, itu latihannya di ruangan sini, kemudian selama latihan mereka kita jaga, selesai kita antar lagi ke bus, balik lagi ke hotel. Itu baru latihan. Pertandingan juga sama. Ini menarik Mas. Biasanya kan kalau kita lihat kompetisi-kompetisi dunia, kan banyak terjadi kadang ya ada beberapa lah kayak keributan-keributan di lapangan yang akhirnya sampai ke ruang ganti. Nah itu P1 Force juga jaga sampai di situ. Iya. Benar-benar. Tapi pernah mengalami ada event olahraga sampai ribut di lapangan, kebawa sampai ke ruang ganti Mas? Oh ada. Pernah? Waktu itu lokal ya. Lokal itu ya. PON itu tentang tinju biasa. Tinju skala nasional nggak terima karena ya rame di lapangan. Kita harus urus itu. Tapi biasanya memang beda ya. Ada skala besar, kita tadi bicara internasional. Ini skala besar yang lokal itu mirip-mirip peraturan-peraturannya atau? Peraturannya mirip, tetapi lokal kadang kita harus sebenarnya lebih mudah lokal karena bahasa kita sama ya. Tapi kalau internasional sendiri itu mereka sebenarnya sudah tahu dengan peraturan yang dibuat, jadi mereka nggak. Karena peraturan cenderung secara global gitu. Iya betul. Berarti harus ngikut. Oke, lalu gini, saya pengen sedikit tanya lagi nih ke Mas Dani. Bagaimana cara memastikan keamanan tamu dan peserta dalam suatu event tanpa mengurangi standar operasionalnya atau SOP-nya kita bilang. SOP-nya baik. Prosedurnya itu. Ya, sebenarnya SOP itu sudah dibuat, sudah baku. Contoh lah kalau dalam kegiatan internasional yang banyak orang itu sudah jadi. Tetapi ada SOP yang bukan SOP, jadi tambahan pekerjaan yang lebih detail, tetapi tidak masuk dalam SOP. Jadi di luar SOP. Iya, di luar SOP. Tapi ya seperti kita melayani melayani tamu satu negara yang ada maunya begini, gimana cara kita improvisasi di lapangan tanpa harus merusak SOP gitu. Iya. Terus kemudian kalau di event tidak tertulis bahwa kita melarang masuk, contoh ya, anak yang pakaian baju punk gitu loh. Karena dari pakaian aja mungkin akan dinilai orang, ini bakal rusuh nih gitu loh. Kita tidak bisa langsung menjudge seperti itu. Tidak ada pembatasan seperti itu. Iya, cuman akan menjadi perhatian kita, dan selama dia nggak ngapa-ngapain, memang dia menikmati konser karena memang hanya pakaiannya saja ya boleh. Tapi kadang ada orang yang rapi tapi mulutnya bau minuman, kan kita nggak boleh kasih dia masuk karena udah pasti akan bikin rusuh, dan sudah bikin rusuh. Bajunya rapi segala macam tapi dia mabuk, ya kita itu. Jadi kan itu tidak terus dalam SOP. Tapi bisa ketahuan Mas ya? Bisa. Ya pada saat misalkan nih contoh. Kita tamu nih kayak saya misalkan nonton konser, minum alkohol dulu, misalkan ada party atau apapun itu. Kalau saya masuk kasih tiket nggak ngomong, kecium ya? Iya, karena proses mereka untuk masuk itu sekarang jauh lebih bagus ya. Proses mereka harus nunjukin tiket, scan barcode sampai masuk, sampai akhirnya harus berhadapan langsung dengan tim kami pada saat body check atau back checknya dia. Karena kan sudah ada dibilang tidak boleh bawa ini, tidak boleh bawa itu. Kadang ada aja tuh yang bawa, akhirnya kan kita harus periksa tasnya dan kemudian ke badannya mereka. Ya dengan body check itu ya. Iya, dengan ramah, sopan, kita kita periksa, kita minta izin sebelumnya. Maaf ya, saya izin periksa badannya gitu kan.
tidak ada senjata, tetapi mulutnya bau. Ini kan akan ada terjadi potensi gitu kan. Karena Bau sedikit aja udah pasti ditolak, nggak boleh masuk. Iya, tumbler ya. Kan kadang IO memperbolehkan tidak boleh bawa minuman ke dalam tempat. Terus tumbler dibolehkan. Tumbler pun isinya harus es putih gitu. Kan ada minuman keras yang warnanya putih kan. Ya kan kita harus cium. Nah gitu, harus kita cium. Kalau nggak ya kita buang. Akhirnya kita buang, silakan buat tumbler kosong boleh. Sekarang tuh udah nggak boleh lagi bawa botol. Minum ya, apalagi yang Korea. Korea itu udah mereka nggak boleh. Jadi bisa 2 jam mereka puasa di dalam tuh untuk. Oke, Mas Dhani, saat ini dalam sebuah proses pengamanan tidak lagi kita tahu ya hanya dilakukan secara fisik. Di Nawakara sendiri sudah menerapkan integrated security solution, di mana kita tahu bahwa proses pengamanan telah berkolaborasi antara fisik dan teknologi. Nah, apa peran teknologi yang meningkatkan keamanan pada event? Adakah inovasi terkini yang dapat membantu, Iwan Fors? Ya. Kalau dari pihak penyelenggara sendiri, biasanya kita ngomong satu konser yang sekarang tiketnya sudah dibeli lebih awal, semuanya serba online, tiket serba online. Yang saya tahu IT di situ akan bekerja lebih ekstra karena kalau penjualan ini sampai kena hack pasti dia akan rugi banyak ya gitu kan. Kemudian jadi pada ada yang pre-sale, ada early bird sampai ke penjualan fisik. Yang sekarang saya udah dikurangi sih penjualan fisik. Jadi mereka harus serba beli online, nanti baru dia tukarkan fisik. Intinya. Kemudian di situ ada satu sistem keamanan cyber yang dimiliki oleh si promotor ya. Sebenarnya di promotor ini kenanya. Jadi sistem tiketnya mereka semua itu benar-benar harus entah mempunyai berapa wall dinding untuk bisa ditembus lah. Kemudian bagaimana dia bisa kerjasama dengan bank untuk pembayarannya segala macam. Kemudian pada saat dia datang menukarin tiket itu baru ada fisik. Tukar tiket baru kami terlibat secara fisik menjaga supaya antrian, tidak terjadi kerumunan yang mengganggu kegiatan lain karena biasanya mereka suka lakukan penukaran tiket itu di satu mall umpama gitu kan tidak boleh mengganggu pengunjung lain ya kita harus lakukan pengawasan crowd control di situ gitu. Sama dari awal dengan seperti tadi di awal kita dengan pihak mall, pihak venue juga harus ngobrol dulu kerjasama menyepakati bahwa jangan terjadi kerumunan di sini supaya lancar dalam penukaran tiket dari situ. Kemudian nanti pada saat di eventnya di show day-nya itu mereka scan barcode lagi. Jadi secara keamanan cyber di mana di promotor itu udah benar-benar dilakukan ya sekarang untuk yang internasional. Jadi sangat membantu sekali. Dan CCTV kalau di kami, CCTV itu seperti salah satu konser kayak Coldplay kemarin gitu ya. Jadi ada yang bertugas di control room untuk melihat CCTV. Jadi potensi kejadian atau kejadian yang tidak terawasi oleh petugas lapangan kita bisa kabari. Tolong Mas di section 3B, Tribun 7, namanya gitu kan. Itu saya lihat ada api bisa langsung ke sana nggak gitu. Atau ada rusuh nih, ada keributan di Tribun 4 gitu. Jadi yang tidak tercover bisa langsung ke sana. Jadi secara monitor dari CCTV itu udah bisa sangat membantu di lapangan ya. Jadi teknologi benar-benar cukup membantu. Lebih sangat bagusnya adalah antisipasi supaya tidak sampai terjadi dan melebar. Gitu. CCTV itu yang membantu kita kalau dari sisi keamanan. Ya kalau dari antriannya itu masuk ke dalam standar lah. Kalau yang berhubungan dengan luar negeri pasti ada X-ray, ada sekdor, kemudian hand garret, kemudian ada K9 juga di situ kan. Itu akhirnya kan kembali ke manual. Teknologinya tidak sekeren teknologi yang computerized untuk tiketing lah, masih belum. Saya belum kebayang nih nanti pada saat selanjutnya teknologi komputer apa yang bisa dipakai dalam satu penyelenggaraan ya. Tapi data udah pasti masuk semua tuh. Data pengunjung, siapa yang boleh, siapa yang tidak, kategorinya, warna tiketnya harus masuk kemana itu sudah jelas. Jadi sangat membantu kita sih sebenarnya. Terus computerized ini ya, digital ini sangat membantu kita. Jadi mereka datang nggak langsung, wah saya salah pintu nggak, udah dikasih tahu pintu warna merah, tiket warna merah, masuknya di sisi utara dia akan langsung ke sana. Ya pekerjaan kita jadi lebih mudah sebenarnya. Tinggal face to face mereka pada saat
konsernya berjalan atau ini berjalan seperti itu. Oke. Kita juga akan menjadi pusat informasi ya. Yang paling gampang pengunjung itu kan datang kita, Pak toilet di mana? Pak kalau saya harus ke sini saya harus lewat mana? Pak ruangan ini di mana Pak? Jadi secara tidak langsung si security event ini tidak hanya pasang badan bahasanya ya, secara fisik di situ, tapi kita setiap event itu mengetahui layout, mengetahui titik-titik di mana musola, di mana toilet, standar yang ditanyain ya, kemudian di mana medik. Pak saya kecurian posko, saya harus lapor ke posko. Kami menguasai venue dengan segala kemudahannya untuk disampaikan kepada pengunjung yang datang. Ya, itu Pak ruang dilakukan ini, pada saat awal, iya. ya. Jadi kita nggak cuman berdiri aja, terus Pak toilet di mana? Di mana ya? Nggak tahu, nggak cuma sih. berdiri kayak patung jaga pakai baju keamanan gitu ya. Kita sedikit bahasa kayak membaur bahwa kita tahu ini di mana. Yang memang harus tahu sih sebenarnya. Oke, Mas. Dalam setiap pengamanan tertentu nih, kan tidak akan selalu mulus ya. Ya, itu sendiri pastinya. aman dan baik-baik saja. Kan tentu ada pastilah timbul permasalahan-permasalahan kadang pasti dialami. Nah, pasti akan mengalami dan menghadapi yang namanya resiko dalam sebuah event. Nah, salah satunya pada saat penjualan tiket, manajemen akses ke tempat acara, dan resiko lainnya tentunya kan. Ya. Bagaimana V1Force mengatasi resiko tersebut? Oke. Terus kita dari awalnya sudah melakukan assessment, terus menguasai venue, kemudian sudah berkoordinasi dengan stakeholder dan menyepakati bahwa venue ini sudah kita lakukan assessment, kita tahu. Selanjutnya adalah checklist kita jika terjadi sesuatu, jika ada emergensi kita harus kemana dan ngapain. Itu tadi karena kita menguasai venue, satu contoh penonton pingsan, kita tahu harus panggil paramedik kemana, terus kemudian dibawa ruangan paramedik di mana, ambulan di mana kita udah tahu. Jadi kita bisa langsung ambil, jadi nggak nunggu-nunggu nih, ini dibawa kemana, siapa yang incas gitu nggak. Kita hampir harus bekerja sama dengan semua yang bekerja di event itu. Kemudian yang tadi sama kalau saya bilang di awal bahwa kayak panggung nih, titik-titiknya harus ada APAR. Kita tekankan itu kepada si penyelenggara, Pak ini harus ada APAR-nya, di sini harus ada APAR-nya. Kemudian tabung CO2 mereka itu tidak boleh ditidurin naruhnya, harus berdiri dan diikat. Yang buat konveti itu, ada standarnya lah ya. Karena kalau mereka taruh tidur, begitu terjadi kebocoran kan dia nendang itu tabung CO itu. Nah itu yang kita ingatkan kepada si penyelenggara. Jadi pengecekannya V1Force sampai sedetail Iya, kalau dibilang Mas ini nggak bisa harus didiriin. Kalau nggak nanti saya lapor nih ke manajemen artisnya bahwa ini berbahaya. Ya, kita kan bagian dari HSE sebenarnya itu. Jadi terus kemudian balik lagi pada saat mereka loading dan dismantling. Kalau kita yang berjaga ya HS sebenarnya harus lengkap ya, rompinya, harnessnya, sepatunya, jadi nggak boleh pakai sendal, naik-naik ke atas lewat dari 2 meter harus pakai harness. Jadi kita mengingatkan itu kepada mereka. Nah Mas, ini gue pengen tanya nih, kita tahu lah momok setiap acara konser di Indonesia ini selalu dengan masalah penjualan tiket. Ya. Ini kayak nggak jauh-jauh lah kita lihat Coldplay. Ya. Coldplay kan tiket banyak duplikat tuh. Ya. Nah itu V1Force pernah mengalami bagaimana tamu-tamu atau penonton-penonton konser itu ribut karena tiket saya dipakai, tiket saya ini saya beli ini segala macam, itu gimana tuh Mas? Ya, kalau secara langsung di Coldplay kemarin kita tidak bersinggungan langsung, tetapi pada saat Indonesia All Stars lawan Argentina, ya itu terjadi penukaran tiket dan orang ini membeli tiket orang lain yang katanya dia nggak bisa datang gitu kan, begitu dia scan barcode gagal, nggak terima, dia cuma bilang bahwa katanya ini asli pak gitu. Tapi begitu scan kan ya, makanya hebatnya tadi itu yang seperti dibahas yang kita bahas sama berdua tadi Mas, yang gimana keamanan cyber ya itu di tiketing tadi yang saya ceritain, itu harus benar-benar sampai ke titik bahwa scan barcode sekali aja dan itu asli sudah pasti masuk dan nggak akan bisa dipakai oleh barcode yang sama untuk kedua kali. Secara fisik dia akan bisa buat gelang ini sama persis, gitu. Jadi satu barcode diduplikasi untuk ke beberapa gelang. Ya karena lihat aja pak gelangnya asli sama tuh, sama, ya benar sama dibeli kan. Kemudian begitu di scan ternyata ini ya pak mereka pasti rusuh. Solusinya adalah
pasti ada help desk di situ yang akan mengurusi ini. Nanti mereka lah yang bilang ini benar-benar palsu. Sisanya mereka pasti akan ribut. Oh nggak bisa Pak, saya udah bayar Pak. Ya sejauh itu kami bisa menggeser mereka supaya tidak ribut di area kerumunan, di area antrian ke tempat lain. Kita akan segera coba beli di mana sama siapa. Dan biasanya itu mereka karena nggak mungkin jual cuma satu, lebih dari satu tuh biasanya orang-orang ini nggak jauh-jauh dari area situ, dan biasanya mereka lebih dari 2 orang, gitu. Jadi selanjutnya kami tangkap komplotannya, kemudian serahkan ke pihak panitia baru menghubungi polisi. Pernah itu? Iya, di Indonesia nangkap si penduplikat itu? Ya, perempuan pula lagi, dengan polosnya bahasa nggak tahu Pak sih. Itu dapatnya di dalam venue atau? Di luar penukaran tiket. Penukaran tiket itu 2 hari kalau nggak salah. Sehari apa 2 hari sebelum acara sebenarnya. Tidak masih kepegang gitu. Kecuali mereka belinya jauh ya di mana gitu, terus dibawa ternyata palsu, ya resiko mereka. Ya kok kayak Coldplay itu sering banget. Coldplay kejadian gitu. Coldplay rusuh itu. Iya. Banyak sekali duplikat tiket. Iya. Sampai karena saya lakukan pengawalan waktu itu, saya sempat lihat tuh di jalan tuh need a ticket gitu. Jadi mengharap ada orang menjual sama mereka gitu, dengan resikonya ya kalau palsu gimana gitu. Sebenarnya pengen juga di pintu-pintu itu ada di satu titik disediakan oleh promotor, dia bisa scan nih palsu atau tidak gitu loh. Jadi sebelum dia bayar ke calo-calo itu ketahuan gitu, kayaknya lebih menyenangkan. Jadi nggak jadi dibeli kan. Ya, biar mereka ngebukin sendiri lah. Tapi Indonesia kan selalu pintar. Orang-orang selalu pintar kalau masalah-masalah kayak gitu. Iya, duplikasi. Sama persis, gelang bisa sama persis, kualitasnya sama bagus. Barcode-nya cuma satu barcode-nya itu. Seperti itu. Oke Mas, ada nggak referensi terbaik yang dapat diadopsi oleh penyelenggara event untuk minimalisir atau meminimalkan resiko kejahatan atau insiden keamanan? Insiden keamanan. Oke. Tadi sama di risk assessment event dari awal kita sudah menilai risiko untuk apa, di mana, bagaimana, siapa, kita harus sudah tahu. Tim kami dengan tim P1 dengan background-nya siapa, apa, di mana, bagaimana dan bagaimana itu sudah terbiasa dilakukan. So untuk meminimalisir kita beranjak dari sebelum event itu dilakukan, kami akan terus mengingatkan kepada si promotor penyelenggara untuk lakukan ini. Contoh tadi kayak apar di panggung, konfeti segala macam itu harus sudah siap. Kemudian dari sisi signage, mereka tuh harus penuhi signage. Venue segitu besar, pertama kali datang ke Stadion JIS umpama, saya nggak tahu toilet di mana, musola di mana, atau gate 4 itu di mana sesuai dengan tiket saya mau ke gate 4 tapi saya nggak tahu gate 4 di mana. Ya sebagian besar kami karena sudah menguasai venue bisa menunjukkan, tetapi kalau ada signage kan jauh lebih baik. Jadi tidak terjadi kerumunan di satu pintu, seperti itu. Kemudian yang bisa diduplikasi itu sebenarnya udah bisa diduplikasi sama promotor. Kadang di event berikutnya kami hanya mengingatkan bahwa udah gitu. Jadi secepat itu sudah dilakukan sama si promotor. Kemudian medsos. Jadi tanggal segini ya, ini gambar layoutnya ya. Terus kemudian kalian nggak boleh bawa ini dan boleh bawa ini. Do and don'ts-nya itu udah lengkap semua. Yang paling mirip-mirip adalah K-pop. K-pop itu hampir mirip do and don'ts-nya. Jadi boleh yang boleh dibawa dan tidak boleh dibawa ada. Nah, beda promotor itu udah tinggal mirip-mirip aja tuh sebenarnya yang boleh dan tidak bolehnya. Jadi itu secara tidak langsung mereka sudah melakukan pencegahan awal dengan menduplikasi apa-apa yang sudah dilakukan di event berikutnya untuk di berikutnya tidak. Kami hanya sebagai pengingat aja gitu. Pak, jangan lewat sini. Kadang mereka memaksakan satu jalur yang menurut kami terlalu riskan kadang gitu kan. Nah, kami berikan alasan, akhirnya mereka udah kami tutup seperti itu. Itu berarti diukur Mas ya, kayak misalkan jalur evakuasi berapa menitnya, sampai kayak tadi keamanan panggung, penaruhan konveti segala macam, apar. Ambulan kejauhan kita protes kok. Oh gitu. Dia bilang, enggak Pak, ambulan di sini aja. Damkar di sini aja. Enggak, saya minta damkar di dekat genset. Karena yang paling duluan kebakar biasanya di genset. Jangan taruh genset di depan pintu masuk buat dipajang, jangan. Standarnya Mas, jalur evakuasi itu berapa menit biasanya? Dites nggak sih? Maksudnya jalur evakuasi jika terjadi kebakaran atau kerusuhan,
Itu kan kalau kita lihat Stadion Gelora deh, Gelora Bung Karno. Oh GBK, Itu dari gede GBK banget. gede banget ya. Nah itu kan banyak pintu. Ya. Ini kan pasti jalur evakuasi tadi. Kita udah risk assessment segala Ya. macam. Oh ini penempatan di sini, APAR di sini, ambulans di sini. Kalau terjadi ada yang sakit atau ada pemadam kebakaran, terus kita lihat juga panggung ini udah aman atau enggak, penempatan konveti segala macam supaya artisnya aman. Ya. Terus juga tadi saya bilang jalur evakuasinya. Nah Ya. itu pada saat risk assessment itu diukur nggak waktu untuk ini kalau misalkan pintu evakuasi jika terjadi hal yang tidak diinginkan, berapa lama nih pengunjung harus ke sana? Oke. Berapa butuh nih pintu evakuasinya? Makanya pada saat di awal kita meeting, kita minta layout nih sama si pihak penyelenggaranya. Iya. Dan maaf kadang security event ini masuk dalam budget produksi ditaruh paling bawah. Jadi kadang mereka nentunya semau-maunya aja. Pokoknya nanti 30 orang ya Mas, 50 orang. Kita belum lihat layout nih. Begitu kita lihat layout, kebutuhan pintu keluar masuk peserta termasuk pintu emergency ini harus ada yang jaga sebenarnya. Ya namanya asuransi suatu kegiatan. Jika terjadi sesuatu, pintu itulah orang yang jagalah dia yang buka. Gitu. Tapi kalau dia bilang oh nggak perlu jaga, itu tadi jika terjadi sesuatu ini pintu nggak bisa dibuka dan orang nggak bisa keluar lewat sini yang harusnya mana ini menjadi emergency exit. Kemudian sebelum sampai terjadi sesuatu, kemudian kita harus mengukur penonton ini lari menuju emergency exit berapa menit. Preventif di awalnya itu, api pasti dimulai dari kecil dulu. Ada APAR di situ yang bisa menyelesaikan di situ. Ada yang pingsan. Ya itulah gunanya security artist di barikade depan tahu. Nah Mas, tadi kan Mas Andi bilang bahwa penempatan APAR, keamanan terhadap panggung, penempatan konveti supaya artisnya ini. Jadi untuk minimal resiko itu semua titik-titik pengamanan dan juga penempatan alat bantu. Kita bicara terhadap ambulans, terus ada pemadam kebakaran untuk mencegah resiko-resiko terjadi. Terus kan juga ada jalur evakuasi itu Mas. Nah ini contoh aja Mas. GBK itu kan gede banget, stadion yang gede sekali. Biasanya event yang diselenggarakan di sana tuh event-event gede banget gitu loh. Nah, P1 Force itu menghitung nggak Mas waktu evakuasi untuk jalur-jalur yang sudah ditentukan? Berapa menit sih? Misalkan kalau terjadi kerusuhan, terjadi kebakaran, apapun itu, P1 Force mengukur nggak? Oh, ini orang harus berjalan sini kira-kira mau makan waktu berapa lama? Itu kan di risk assessment-nya pasti udah dibuat itu sampai ke situ nggak Mas? Ya, dari penilaian risk assessment itu kita sudah tahu harus bagaimana dengan venue ini. Nah kadang di pihak penyelenggara itu kebiasaannya adalah budget kami itu, budget untuk security event itu suka ditaruh di bagian produksi, di paling bawah. Jadi kadang Mas untuk event ini kita perlu 30 orang ya. Tapi kadang kalau kita lihat layoutnya, itu nggak cocok gitu. Kadang mereka lupa bahwa ini ada emergency exit yang harus dijaga. Jika terjadi sesuatu, emergency exit itulah yang dibuka. Ada orang-orang kita yang menjaga. Kemudian titik-titik yang tidak jauh dari titik ambulan atau damkar. Nah kadang mereka juga menaruh ambulan atau damkar itu terlalu jauh dari titik yang termudah untuk evakuasi gitu. Jadi di samping memang dengan risk assessment awal bahwa contoh ada APAR. Jadi kalau api itu mulainya dari kecil kan berarti sudah bisa kita atasi dengan si APAR itu sendiri. Ada yang pingsan satu orang, kita bisa segera bawa ke paramedik dan kemudian ke ambulan yang tidak jauh dari titik itu. Jadi kita tinggal bagi zona aja sebenarnya bahwa GBK itu diperlukan kita bagi 4 seumpamanya. Berarti di 4 zona itu harus ada 1 damkar, 1 ambulan di setiap zona. Gitu. Dan kemudian mediknya juga harus ada sesuai dengan itu. Jadi alhamdulillah pencegahan kita adalah yang kecil dulu. Tapi sampai terjadi chaos gitu loh. Kita juga sudah memikirkan terjadi chaos, pintu emergency ini harus terbuka dan bagaimana secepat apa. Jadi untuk menghitung ribuan orang keluar bersamaan, yang ditakutkan adalah nyangkut di satu pintu. Jadi kita buat pintu emergency sebanyak-banyaknya. Yang kadang pihak penyelenggara miss bahwa ini termasuk pintu emergency. Ditutup boleh, tetapi pada saat terjadi apa-apa, itu yang harus terbuka. Kita harus jaga di situ. Jadi kalau menghitung berapanya, tergantung venue-nya Mas, GBK segitu besar.
berapa orang juga yang datang, berapa banyak, berapa cepat kita bisa dorong mereka keluar melalui emergency exit. Tapi ada standarnya? Ada sebenarnya ada standarnya. Cuman ya itu tadi pada akhirnya kan menjadi fleksibel karena banyaknya pintu yang bisa dibuka, bisa secepat itu. Intinya memang safety-nya yang kita utamakan ya, utamakan selamat ya, terutama jiwa ya. Jadi hitung-hitungan detail. Kalau hitung-hitungan detail itu agak apa namanya? Untuk kerumunan yang banyak bisa jadi rancu. Tapi kalau VIP memang harus jelas tuh. Oh, kalau VIP clear ya? Detail tuh dari lobby ke situ berapa menit. Kadang harus dihitung ya harus dihitung. Tapi kalau konser yang kaliber besar, orangnya ribuan. Tapi ada standarnya. Maksudnya terjadi ya kita contohlah ada kerusuhan tadi yang saya bilang ada kebakaran. Jalur evakuasi itu maksimal. Orang-orang di dalam venue itu harus keluar dalam waktu berapa lama? Secepat mungkin sih, kalau dibilang secepat mungkin. Nggak ada waktu yang, karena jumlah orangnya kan tidak bisa. Ada yang bisa cepat jalannya, bisa. Tetapi itu preventifnya di awal yang kita lakukan pencegahan dengan penuhi semua safety. Apar harus, kalau kebakarannya harus apar dulu. Kita punya apar banyak lebih bagus, api bisa mati di situ dan nggak harus menjalar kemana-mana. Gitu. Jadi sebenarnya di samping kejadian itu, ya ingin sekali mengedukasi para penyelenggara tuh harus tahu konsep to protect artist from audience, vice versa ya. Contohnya adalah penonton ngelemparin artis jadi rusuh. Sebaliknya artisnya mempengaruhi penonton, ayo kita bakar ini bisa aja gitu kan. Terus kemudian to protect venue from audience. Ya, kalau mereka melakukan vandalisme segala macam pasti rusak. Yang terakhir adalah to protect audience from audience, ya ribut sesama penonton. Gimana caranya 3 hal ini bisa kita preventif dari awal. Jangan sampai terjadi. Karena 3 ini terjadi, rugi, reputasi, ya pasti terjadi. Selesai, polisi juga akan pernah kasih izin lagi kepada mereka, venue-nya juga akan dikasih lagi. Efeknya akan besar sih sebenarnya. Jadi antisipasi di awal yang membuat ini mereka jangan sampai terjadi yang ditakutkan itu tadi. Iya, makanya pengen banget tuh penyelenggara atau event atau promotor itu lebih aware tentang keselamatan. Jadi juga promotor nggak boleh tutup mata, tutup telinga juga. Masukan-masukan dari ini ya. Kami adalah asuransinya mereka, pencegahan supaya tidak terjadi, gitu kan. Kita ingin penonton nyaman. Amannya sudah, tapi kalau mau penontonnya aman, ya taruh aja yang bawa senjata pasti aman, tapi penonton tidak nyaman. Betul. Ya, kalau penonton nyaman, ditanya amannya, kita sudah lakukan. Gitu. Kita sudah lakukan itu yang mau mereka aman. Ya kadang gitu sih katanya, oh mahalan nih gitu ya. Kan nggak kejadian apa-apa tuh. Iya, kan kita sudah buat aman duluan gitu. Jadi nggak enak juga kalau misalkan kita nonton konser tiba-tiba di depan laras panjang, bawa M14, ya kan? Ngapain sih? Kita gitu juga sih. ada apa nih? Gitu. Ada rusuh. Jadi cemas, penonton cemas. Iya. Jadi nonton konsernya nggak lompat-lompat, diem aja. Iya. Begitu ada yang ribut kan nyomotnya susah. Kayak gitu. Ya, mungkin juga ribut ditodong gitu kan nggak mungkin. Iya. Oke Mas. Dari penjelasan Mas tadi, kemudian bagaimana keterlibatan pihak berwenang nih? Tentunya kan dari kepolisian untuk meningkatkan keamanan event tanpa menghambat sendiri atmosfer positif. Iya, kita juga udah cerita barusan dari perizinan yang mereka keluarkan dengan dinas terkait, dengan stakeholdernya. Kemudian pada saat event sudah pasti dia akan mengirim beberapa anggotanya untuk pengamanan di event itu. Tetapi untuk umumnya yang lazim terjadi adalah biasanya yang melakukan pengamanan di dalam acara di ring 2-nya penonton itu. Mereka tuh sudah pakaian preman lah bahasanya, atau baju biasa ya, itu kan lebih humanis ya. Jadi kadang juga nggak tahu dia polisi atau bukan kan gitu. Jadi biasanya kalau ada kejadian kecopetan atau apa gitu, entah tim kita yang dapat atau mereka. Jadi juga kan karena membaur kan, mereka sama seperti penonton. Tetapi yang berseragam itu sudah pasti di ring 2, mereka yang berjaga di pintu-pintu masuk. Jadi koordinasinya normalnya adalah seperti itu. Tapi kalau dibalik, ya itu tadi seperti Mas Panji bilang, nggak nyaman, ini ada apa ya?
Ada apa Iya, ya? iya, iya. Apakah akan ada potensi anu-anu Iya, sampai si aparat ini harus masuk ke dalam iya, bisa gitu? Tapi di luar biasanya kepolisian-kepolisian itu yang kita udah koordinasi itu kalau itu biasanya bawa senjata ya. Biasanya bawa Di senjata, luar ya, iya. di luar aja. Iya. Tapi kalau di dalam mereka udah pakai berbaur dengan penonton ya jadi kayak Penonton inilah juga, ya, penonton juga iya, ya. penonton udah juga enggak. sama gitu. Kelibatan aparat, pengalaman kami selama event ya seperti itu. Kemudian keterlibatan di lalin ya, lalu lintas, tadi yang disebutkan di awal, jalur ini boleh, jalur ini tidak, rekayasa lalu lintas, harus ada event ini, kalau event ini besar, itu kalau kita ngomong Coldplay aja macetnya bisa se-Jakarta Selatan, Jakarta Pusat ya, jadi harus ada rekayasa. Itu bukan gitu. Jakarta Selatan, Jakarta Pusat aja mas. Sejakarta dia Jakarta. sebutannya. Iya. Penuh macet gara-gara Coldplay. Ngalahin hujan di Jakarta. Ngalahin hujan, ngalahin banjir itu mas kalau saya bilang. Ya, Ngalahin banjir karena semua orang datang. Ya, iya. Jadi dinas terkait Dishub, Polisi Lalu Lintas pasti sudah woro-woro hindari area GBK karena ada ini biasanya gitu. Jadi itu udah disampaikan di awal mereka. Keterlibatan mereka ya memang cukup banyak membantu sekali untuk event ini besar ya. Oke Mas Dani, selanjutnya Mas, tentu dalam proses pengamanan yang dilakukan nih sama P1 Force memiliki yang namanya strategi. Nah, apa strategi terbaik yang menyikapi situasi darurat atau kejadian yang tak terduga selama event berlangsung? Oke, selama event berlangsung kejadian darurat, jadi preventif di awal. Kembali lagi kita harus checklist ya kegiatan kita, kuasai venue. Dengan kuasai venue kita tahu jalan keluar emergency exit di mana, pastikan safety sudah ada. Kemudian dengan ramah dan sopan humanis kita harus menegur, membantu para ini, Mbak, tasnya terbuka, hati-hati handphonenya, Mas, tolong jaga ini seperti itu. Jadi kita terus nggak cuma diam aja, terus karena dengan mereka, kalau mereka penonton wanita kalau datang kadang lebih dari 1 atau 2, jadi kita berikan cerita bahwa Mbak itu tasnya terbuka, terus kita kasih tahu Mbak sama-sama jaga ya, otomatis mereka udah saling jaga tuh. Saat 3 orang kita kasih sapaan, kemudian kita ingatkan, itu udah membantu pekerjaan kita sangat seperti itu. Background security officer kami di P1 Force rata-rata sudah punya itu semua. Pada saat mereka masuk kita sapa, terus dengan sopan, terus kita bilang bahwa tolong jaga barang-barangnya, jangan hati-hati gitu, karena copet pun beli tiket. Copet pun beli tiket. Beda dengan dulu ya, kalau walaupun sekarang sistemnya digital, online, war ticket, copet pun war ticket, supaya dia bisa masuk ke dalam menghasilkan iPhone lebih banyak. Balik modal itu harus sebagai seorang copet. Jadi seorang copet itu tetap usaha ya, usaha beli tiket untuk mendapatkan lebih banyak. Iya, benar. Banyak tuh Mas? Banyak, banyak. Jadi kalau banyak yang dapat nggak di dalam tuh kayak gitu? Banyak. Kalau dulu kan mereka masuk, iya namanya copet. Copet modal iya, juga. Iya, dia nggak bisa masuk karena kita sudah screening di depan segala macam. Kalau nggak punya tiket lo nggak bisa masuk. Kalau pakai barcode pula lagi sekarang selesai. Jadi bukan di luar lagi copet. Gimana caranya gue bisa masuk ke pasar? Ya gue beli tiket juga lah gitu ya. Seperti usahanya seperti itu. Copet pakai modal juga. Yes. Itu jadi, bagus. Iya, bagus juga tuh. Dapatnya juga banyak. Pemikiran copet itu. Tapi apesnya di dalam ada P1 Force. Jadi preventif kita kayak gitu. Jadi orang-orang mencurigakan. Kita tuh karena udah sering event tuh, kita punya target operasi itu kayak di mana satu pameran gitu. Masuk 1-2 orang, dia beli tiket, tapi kita tahu dia adalah pemburu merchandise. Iya, pemburu souvenir. Kita tahu. Dia tinggal kontak aja di HT. Ada TO ya, pakai topi gini-gini. Karena dia nggak beli, tetapi dia meminta souvenir-souvenir kepada stand-stand booth itu. Entah dia meminta baik-baik atau dia meminta dengan paksa. Atau pada saat si pelayan pameran itu sibuk, ini loh Bu, kainnya bagus, handphonenya hilang. Gitu. Jadi banyaklah pengalaman P1 di dalam mengatasi copet di dalam yang bermodal, atau modusnya mengejar. Kalau dia nggak berani nyolong, dia akan minta souvenir. Itu banyak sih sebenarnya kegiatan-kegiatan itu. Ini menarik, saya juga baru tahu ini ternyata copet juga punya modal sekarang ya. Jadi untuk mengeluarkan modal yang
lebih besar, maka copet-copet hati-hati kalau ada event besar nih. Ada P1 Force di dalam. Iya. Ya, berdoalah kalian Ya, untuk wajar. tidak dapat karena mata-mata P1 Force di mana-mana. Iya. Apes juga kalau ketangkap kan. Teknologi CCTV tadi juga Teknologi sangat CCTV. membantu. Jadi hati-hati tuh. Jadi kawan Nara sekarang nggak usah khawatir kalau nonton konser ada P1 Force pasti aman. Yes. Nah, tapi untuk para Mudah-mudahan. copet hati-hati ada P1 Force di dalamnya. Oke, Iya. Mas, ini ya penting sekali dan bisa menjadi informasi bagi kawan Nara bagaimana mendidik dan melibatkan peserta event untuk menjadi bagian dari keamanan kolektif. Ya, contohnya tadi kita dengan senyum, sapa, dengan sopan, mengingatkan. Biasanya kita kalau di pameran itu di booth-booth sambil jalan kita patroli, kadang-kadang lagi rame, kita pantau, terus kita ingatkan ke ibunya, Ibu, Bapak, dompet sama handphonenya ya, jangan diletakkan ya. Biasa kadang dia lagi main, tiba-tiba ada calon pembeli kan taruh aja gitu. Kita malah malah direspon dengan baik oleh mereka. Kemudian pada saat kejadian, amit-amit terjadi kejadian, mereka nggak marah-marah. Handphone saya hilang gini nih, Mas, handphone saya hilang Mas, gitu ya Mas sudah ngingetin, tapi ya memang saya teledor gitu. Jadi mereka tetap harus kami layani untuk membuat laporan kehilangan seperti itu. Terus kalau konser kita mengingatkan, terutama kalau yang lebih dari satu orang, saling jaga ya, gitu, saling jaga. Dan tim kita yang ada di barikade depan nggak nonton sebenarnya, nggak nonton kalau musiknya main kan ada tuh yang apalagi dia fan sama artisnya ya dia nonton yang nonton artisnya itunya nggak diawasi. Kalau kita melihat ke barisan depan, terutama bagian wanita yang kalau dia mulai terdorong, wah ini lama-lama pingsan nih, kita tarik, kita angkat. Terus ngingatin orang di sebelahnya bahwa, Mbak, ini temennya udah mulai ini ya, nanti kabarin atau gimana gitu. Karena kan mereka harus saling menjaga. Di samping memang ya tadi dibilang signage-nya harus jelas, kemudian do and don'ts yang nggak boleh, yang boleh dibawa. Pakaian juga berpengaruh gitu. Jadi jangan pakai pakaian yang menyulitkan lah, terlalu ketat, maksudnya kencang-kencang. Lari susah, keselimpat segala macam. Jadi kalau tadi dengar P1 Force juga melihat segala macam, membantu lihat temannya. Berarti mata elang juga Mas ya? Mata elang juga ya? Iya. Harus fast response ya? Lo ngeliatin cewek mulu? Gue bukan ngeliatin ceweknya. Bentar lagi dia pingsan. Oh gitu. Karena udah kedorong-kedorong dari belakang gitu ya. Itu kita liatin. Itu biasanya kalau udah kedorong-dorong gitu nih, kalau misalkan ngelihat penonton yang kayak gitu, P1 langsung mindahin. P1 Force langsung mindahin. Iya, ada saatnya kita bisa angkat dia atau dia bilang nggak apa-apa Mas, masih ini gitu. Kadang apalagi kalau yang grup-grup musiknya udah metal gitu ya, kadang kaki sampai ke kepala gitu kan. Kalau mereka diangkat kan, didorong ke depan gitu kan. Ya kita hanya dorong mereka balik lagi keluar seperti itu. Tapi biasanya yang kayak kalau saya lihat tuh nonton konser atau event yang gede banget gitu, yang pack gitu, penuh gitu ya, yang di rel depan tuh gencet-gencet. Ya karena mereka datang lebih awal. Kemudian begitu pintu dibuka pertama kali, dia akan lari sekencang-kencangnya sampai di barikade depan. Ya, kemudian yang belakang ngisi. Begitu musik mulai, goyang-goyang, kedorong kan. Yang ini juga pengen ke depan dong. Nah, itu Mas, penasaran nih gue. Itu kan orang kegencet-gencet tuh, pasti kan langsung dipindahin tuh. Iya. Nah, ini penonton ketika dipindahin, dia ditaruh di depan rel itu atau ada tempat khusus? Enggak, kita angkat dari barikade, kita geser ke arah kiri atau kanan. Mana yang terdekat. Kita bagi dua kan tengah itu. Biasanya kalau di show besar tuh suka ada garis tengahnya, jadi pemisah kiri sama kanan. Kalau kita di barikade nggak ada biasanya, tapi kita tahu paramedik terdekat di sebelah kiri atau sebelah kanan. Nah, tinggal dilihat aja dia pingsannya parah atau enggak. Selanjutnya udah pasti ditanduk sama dibawa ke. Nah, ini kan kalau pingsan Mas. Ini kalau nggak pingsan tapi keguncet nih, kedorong-dorong. Kan ada tuh orang langsung tanya, Mbak mau diangkat atau tidak? Mbak, Mas masih kuat. Kadang adrenalin dia kan. Tapi kalau misalkan P1 kan juga bisa lihat, wah ini kayaknya nggak mungkin nih. Ini orang kan pingsan pasti. Dipindahin sama P1. Ini dipindahin. Itu angkat. Orang ditaruh di mana? Di depan rel itu kah? Atau ditaruh di posisi lain yang tadi dia di posisi lain. Jadi diangkat dulu dari ini barikade, panggung ada gang, ada barikade baru penonton. Jadi penonton diangkat melalui barikade, ada di gang depan panggung, itu langsung kita geser ke kiri atau ke kanan. Paramedik mana yang lebih dekat. Tetapi kalau dia tidak pingsan,
tapi sudah celaka gitu. Tapi umumnya mereka adrenalinnya terlalu tinggi ya. Jadi kalau nggak pingsan nggak mau dia dipindahin. Gitu? Sampai nggak pingsan deh. Karena takutnya dia pindah ke tempat lain nih, nggak bisa. Kita geser kalau dia mau masuk lagi kan muter jauh. Iya. Atau kalau nggak dia tiba-tiba di paling belakang gitu, harusnya tadi paling depan kan. Karena backstage itu udah masuk ring 1, in front stage pun masuk ring 1 yang mana dulu itu kayak wartawan hanya boleh foto 3 lagu, setelah itu harus keluar. Yang di depan situ harusnya cuma paramedic sama security event. Kan nggak ada yang boleh ada di situ karena memang jalur keselamatan juga. Kalau dari depan ada yang pingsan atau yang bermasalah harus kita keluar dari situ. Yang ribut atau copet pun kalau terjadi terjadi dia melakukan kejahatan, paling dekat kan kita tarik ke depan, baru kita pinggirkan. Seperti itu. Jadi juga peserta event juga tahu lah ya, kasih tahu. Jadi kalau misalkan ada rusuh di sini atau mereka juga ngebantu P1 Force lah. Ini tolong Pak ada orang kegencet nih, orang pingsan segala macam. Atau kalau misalkan terlalu mepet, ada juga yang bilang jangan terlalu mepet gitu kan. Tapi kan nggak mungkin juga kalau tidak dibantu tadi dengan penonton kan P1 kan juga nggak bisa ngelihat matanya sampai ribuan gitu kan. Harus aktif juga sih tim kita tuh, terutama untuk yang di depan panggung itu. Jangan cuma diam nonton yang barisan paling depan. Kalau bisa lihat ke belakang, orangnya kita dada-dadain aja, aman gitu kan, sama sebelahnya jagain. Gitu. Jadi harus komunikasi. Jadi memang sejauh mata kita bisa lihat itu dia kurang ya harus dia. Jadi backgroundnya takutnya nonton. Betul. Nah itu kawan Nara dengar. Jadi penonton sendiri juga bisa membantu sebelahnya penonton lain, membantu P1 Force atau nanti penyelenggara lain untuk keamanan supaya event itu berjalan secara aman dan nyaman. Jadi aman dan nyaman, dan juga itu membantu. Jadi kalau misalkan ada penonton lain yang kira-kira udah nggak kuat atau apa, disampaikan ke pengamanan yang ada di event itu sendiri. Jadi jangan sungkan untuk saling membantu dan komunikasi. Iya. Memang itu penting sekali Mas ya, karena kita nggak mungkin ya kecuali kita pakai drone pun juga susah. Iya, drone lebih ke show-nya lah. Nontonnya enggak gitu. Iya, oke. Iya. Tidak tertutup bahwa penonton juga kalau sudah nyaman satu sama lain karena suka care kita bantu sama-sama lah, semua demi kenyamanan bersama. Oke, Mas Dani. Ya, oke Mas Dani. Terima kasih sudah berkenan hadir di podcast Nawakara dan mau berbagi untuk kawan Nara mengenai perkembangan security event dan tren inovasi event saat ini. Tentunya ini akan menjadi informasi yang bermanfaat dan tidak hanya untuk saya pribadi, tapi juga untuk kawan Nara semua. Sekali lagi, terima kasih Mas Dani. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih atas informasinya, kawan Nara. Jangan lupa apa yang telah disampaikan tadi, maka kita juga tahu mengenai security event ya. Terus juga bagaimana kita cara berkomunikasi, membantu juga pengamanan event. Bagian event ya. Untuk lebih lanjut sih bisa kunjungi kami di Instagram kami. Punya Instagram? Iya ada. Oke. p1force.security di Instagram. Jadi untuk info atau kegiatan kami yang biasa kami kerjakan ada di situ semua. Service untuk event security apa saja yang kami sediakan, bisa ditanya-tanya di situ, bisa dilihat di situ. Nah, jadi tuh udah dikasih tahu Instagramnya, bisa DM kalau misalkan butuh close protection. Mungkin kawan Nara yang pengen dikawal, pengen aman, nah itu bisa hubungi P1 Force secara pengalaman yang udah dilakukan P1, bukan hanya di event kecil, tapi event besar skala internasional sudah dilakukan, dan juga close protection sampai VVIP ya. Mungkin teman-teman, artis-artis yang nonton ini bisa pakai P1 Force untuk close protection-nya, atau musisi-musisi lain yang pengen menggunakan, bisa hubungin tadi P1 Force punya Instagram yang tadi disampaikan oleh Mas Dani. Oke, sekali lagi terima kasih Mas Dani sudah hadir di podcast kali ini. Siap. Sukses terus. Sukses terus, mantap.